Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Iwan lagi ya. Katanya semangat Min. Makasih banyak ya Bang Iwan atas support lewat Sawerianya untuk Mimin. Semoga Bang Iwan sekeluarga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Hari itu matahari bersinar terik menerangi kota Huyang yang penuh sesak oleh para dewa sejati dari berbagai klan. Beberapa melayang di udara di atas harta karun mereka yang bisa terbang, sementara yang lain berjalan dengan anggun di jalan batu giok kota. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani mendekati gedung megah di tengah kota, yaitu markas besar Asosiasi Ular Piton Darah. Kerumunan berbisik dan menatap penuh kewaspadaan, tapi mendadak kegelapan menutupi seluruh langit. Bukan karena awan, bukan pula karena malam, melainkan sebuah kekuatan misterius yang menggulung angkasa, menyelimuti markas besar dengan domain kosmik yang kelam dan sunyi. Ada apa ini? Mengapa markas mereka tiba-tiba tertutup gelap gulita? Aku bahkan tak bisa mendengar suara apapun dari dalamnya. Ini pasti domain kosmik milik dewa sejati abadi tingkat atas. Para pengamat mulai panik. Di antara mereka berdiri Morosa dengan senyum misterius dan seorang wanita berambut ungu bernama Moyu Qingyan. Di dalam domain kosmik, dunia seperti beku. Bangunan-bangunan markas terlihat suram dalam bayangan abadi, dan di tengahnya berdiri Lo Feng. Tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang membuat ruang dan waktu bergetar. Tangan kanannya berubah menjadi cakar raksasa, dan dalam sekejap formasi pertahanan markas besar runtuh di bawah tekanan 5 jari seperti pilar langit. Teriakan panik menggema. Para anggota biasa Asosiasi Ular Piton Darah segera lari berhamburan, mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka tahu apapun yang menyerang hari ini bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Di dalam aula tertutup, Muyang, pemimpin tertinggi asosiasi, membuka matanya. Ia melihat langsung kekuatan yang mencabik formasi markas. Siapa yang berani menyerangku di kota Huyang ini? Gumamnya dingin. Di tempat lain, Wakil Presiden Laimo dan Wakil Ketua Mulin panik bukan main. Formasi hancur total. Kekuatan musuh ini bahkan lebih tinggi dari pemimpin sendiri. Jangan melawan, kita harus bertemu dengan pemimpin. Begitu keluar dari gedung, dua wakil pemimpin itu langsung disambut pemandangan mencekam. Bayangan raksasa berdiri di tengah kegelapan. "Lohe!" seru Laimo, matanya membelalak. "Dia mengejar kita," gumam Mulin. Tanpa pikir panjang, Mulin mengaktifkan tubuh serangga beracunnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi jutaan serangga abu-abu keperakan yang berterbangan menyerang ke segala arah. Dengan ini, aku bisa menundanya. Sedikit waktu saja cukup untuk melarikan diri. Namun Lo Feng hanya mendengus pelan. Tubuhnya memancarkan kekuatan abu-abu yang membelah segalanya, asal dari pedang reinkarnasi. Seketika, jutaan serangga itu hancur seperti debu, tak satu pun yang lolos. "Mustahil, tubuh seranggaku!" seru suara terakhir Mulin yang ikut musnah. Sementara itu, Laimo berusaha kabur dengan sekuat tenaga. Ia membakar kekuatan ilahinya, mengayunkan tongkat kerajaan untuk menangkis serpihan kekuatan abu-abu yang mengikutinya. Mulin pun dibantai dalam satu serangan. Pikirnya gemetar, hanya presiden yang bisa menahannya. Sesaat kemudian, ia bertemu Muyang, sang pemimpin. "Presiden, selamatkan aku. Lohe terlalu kuat." Namun sebelum Muyang sempat menjawab, sebuah tangan muncul dari kehampaan di belakang Laimo, mencengkram dan mengambil hati dewa sejatinya.
Bagaimana bisa? Teriak Laimo, tubuhnya membeku. Bagaimana dia bisa berada di belakangku? Hukum ruang dan waktu mustahil untuk ditembus. Kau memang cepat melarikan diri, ujar Lo Feng datar, menatap hati yang bersinar di tangannya. Ampuni aku akan menyerahkan semua hartaku. Jangan habisi aku, teriak wajah yang terukir di hati dewa sejati itu. Harta itu tetap akan menjadi milikku setelah kau mati, jawab Lo Feng dingin. Dengan satu genggaman, Lo Feng menghancurkan hati itu. Tubuh Laimo runtuh tak bernyawa. Kekacauan meletus di markas besar Asosiasi Ular Piton Darah. Tindakan berani Lo Feng telah mengguncang seluruh area, membuat gempar wilayah sekitar. Di kejauhan, tim patroli Garda Huyang sedang melintasi kekosongan menggunakan harta karun aliran mekanik mereka. Seekor ular raksasa berwarna merah menyala yang tampak seperti jelmaan api itu sendiri melintasi ruang angkasa. Mereka memperingatkan dengan suara lantang yang menggetarkan. Semua kultivator segera mundur dari area formasi jaring bumi. Langit dan bumi bergejolak. Kekuatan semesta menyatu membentuk tali-tali energi, membentang luas dan membentuk formasi jaring bumi yang menyelimuti markas besar itu. Para kultivator dari berbagai klan segera panik. Di antara mereka, Morosa dan Moyu Qingyan juga ikut mundur. Hati mereka dipenuhi kecemasan. Keributan ini pasti dari Tuan, bisik Moyu Qingyan gugup. Morosa mengangguk pelan. Bersiaplah, bisa jadi pertempuran besar akan pecah kapan saja. Sementara itu, di atas gerbang kota timur kota Huyang, tanaman raksasa yang menjadi markas Legion Jiao Anggur mulai bergerak. Ini adalah salah satu dari 10 legion besar di bawah pemerintahan rumah pemilik kota. Jutaan dewa sejati mematuhi dengan disiplin luar biasa. Puncak dewa sejati abadi memimpin, mengemudikan harta karun rahasia aliran mekanik kelas legion raksasa. Kekuatannya tak terbayangkan. Di dalam kabin pusat, Jenderal Jiang Chengrong menerima perintah dari atasannya langsung, sang panglima tertinggi Mo Li Xiao. Jangan campuri urusan internal Asosiasi Piton Darah, ujar suara Mo Li Xiao yang penuh wibawa. Tapi pastikan satu hal, tidak boleh ada warga tak bersalah yang celaka. Jiang Chengrong menjawab dengan mantap. Tenang saja komandan, siapapun yang mengganggu ketertiban kota Huyang akan berhadapan langsung dengan kekuatan penuh Legion Jiao Anggur. Tak lama, Legion Jiao tiba di atas markas besar Asosiasi Ular Piton Darah. Tanaman raksasa mereka menyebar, melilit markas besar dari segala arah, membentuk pagar alami. Namun jelas terlihat mereka tidak berniat ikut campur dalam pertempuran. Di bawah, para penonton yang masih mengamati dari kejauhan pun terkagum-kagum. Di dalam markas, Lo Feng berdiri tenang, baru saja menghabisi wakil presiden Laimo. Ia menyapu tubuh dan semua harta korban ke dalam ruang penyimpanannya. Pemimpin Asosiasi Muyang yang menyaksikan semua dengan wajah datar akhirnya bicara. Luar biasa, teknik gerakanmu cepat sekali, seolah melintasi kekosongan. Aku hanya terpaksa, sahut Lo Feng. Laimo lari terlalu cepat. Muyang menghela napas. Tuan Lo He, Anda telah menghabisi 2 wakilku dan merebut harta mereka. Maukah Anda berhenti sampai di sini? Sebagai tanda ketulusanku, aku tawarkan 50.000 pasir kosmik. Lo Feng menatapnya sejenak lalu tertawa kecil. Apakah kau ingin jadi temanku? Apakah kau merasa pantas? Muyang hanya terdiam. Aura dingin mulai menyelubungi dirinya. Aku hanya ingin tahu satu hal, mengapa kau menyerangku? Karena kau menghabisi Diarongyan, jawab Lo Feng tajam. Muyang mendengus. Cuma semut kecil di antara para dewa sejati abadi. Aku hanya bertahan hidup, yang lemah harus disingkirkan. Lo Feng menatapnya dengan jijik. Kau bukan dewa,
Tapi kau bajingan, mengandalkan kekuatan untuk memangsa yang lemah. Kalian para kekuatan kegelapan hanya sampah yang mengotori semesta, dan aku datang untuk membersihkan kalian. Muyang mendesis, amarahnya meluap, tubuhnya berubah, menampakkan wujud asli seekor ular piton raksasa bersisik hitam, menjulang tinggi seperti gunung. Sekali kibas ekornya, ruang terpelintir, bangunan runtuh, dan anggota asosiasi tewas seketika. Ekor raksasa melesat seperti kilat menghantam tempat Lo Feng berdiri. Namun Lo Feng telah menghilang. Menggunakan teknik Donghua, ia muncul di dada Muyang. Dengan satu tebasan tangan, ia melancarkan jurus pedang hidup dan mati, menghantam tepat ke dada lawannya. Muyang mundur, sisik-sisiknya runtuh, sirah rahasianya retak. Lo Feng tak memberinya kesempatan. Ia kembali menyerang, kali ini dengan pedang kembali ke reruntuhan, jurus penghancur yang melepaskan kekuatan murni dari kekacauan asal. Sisik di bahu Muyang terbelah, ia terpental, wajahnya pucat. Sirah rahasiaku terbelah, pikirnya panik. Kekuatan ini sebanding dengan legion penuh, atau jangan-jangan Lo Hui ini memiliki tubuh ilahi tak terbatas. Namun ketika Lo Feng kembali menerjang untuk menghabisinya, sebuah tangan raksasa berwarna darah muncul dari kegelapan, menghantam Lo Feng hingga terlempar, menabrak bangunan markas. Lo Feng bangkit, darah mendidih oleh semangat. Bagus, ini mulai menarik. Ia menatap ke depan, sosok Muyang kembali berdiri, kini dikelilingi cahaya darah pekat. Ternyata kau punya harta karun rahasia aliran mekanik berentitas tunggal, ujar Lo Feng. Tidak heran kau masih hidup sampai sekarang. Muyang menjawab dengan dingin. Siapapun yang pernah melihat harta karun rahasiaku, mereka sudah mati. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tetap memilih kematian. Teriakan Muyang menggema di angkasa saat cahaya darah pekat yang menyelimuti tubuhnya meledak menjadi 3 sinar ganas, menerkam lurus ke arah Lo Feng. Lo Feng hanya tertawa. Hanya mengandalkan dirimu, beraninya menantang diriku. Sekejap kemudian, energi hitam pekat mengalir deras dari tubuhnya, menyelimuti sekelilingnya, dan membentuk medan misterius. Alam pedang reinkarnasi, wilayah eksklusif yang menjadi perpanjangan kehendaknya. Tubuh Lo Feng berubah menjadi bayangan yang sulit ditangkap, menyatu dengan teknik gerakan Donghua, melesat lebih cepat dari sinar darah. Dalam sekejap, ia berhadapan langsung dengan salah satunya. Benturan dahsyat terjadi. Tangan Lo Feng yang berbentuk seperti pisau menghantam sinar darah itu. Namun alih-alih menembus, ia justru merasakan kekuatannya ditelan dan telapak tangannya mulai terkikis. Memang kuat, tapi tubuhku bukan tubuh biasa, gumam Lo Feng. Ia telah melewati satu tahap penyempurnaan tubuh, membuat tubuhnya setara dengan harta karun rahasia, menjadikannya hampir tak bisa dihancurkan. Meskipun proses itu menguras kekuatan ilahinya, bagi Lo Feng, pengurasan itu tidak berarti apa-apa. Di kejauhan, suara Muyang menggema lagi, kini penuh amarah dan tekanan. Tubuh dewa yang luar biasa, tapi teknik pemurnian tubuh macam apapun tak akan menyelamatkanmu hari ini. Cahaya darah meledak bagai air pasang, menelan Lo Feng sepenuhnya. Tubuhnya terbelit tangan raksasa berwarna darah yang mencoba menghancurkannya seketika. Namun di dalam cengkeraman maut itu, Lo Feng tetap tenang. Jadi ini kekuatan dari harta karun mekanik tingkat abadi. Ini menarik, katanya pelan. Ia bisa merasakan perbedaan kekuatan, bukan hanya dari kekuatan murni, tetapi juga sistem energi di dalam harta karun mekanik Muyang. Sayap sawu miliknya, salah satu harta karun legion, juga menyimpan kekuatan serupa. Namun Muyang mendominasi dengan tangan darahnya, mencengkeram semakin kuat. Di tengah tekanan yang mengiris kulit tubuh dewanya, Lo Feng akhirnya mengaktifkan salah satu dari 3 dharma tertinggi sungai Duandong, yaitu Duanmi. Dalam sekejap, kekuatan ilahi Lo Feng membara, meledak hebat dari dalam tubuhnya. Daya hancurnya melonjak berkali-kali lipat.
Tangan darah itu terbelah, hancur menjadi serpihan kecil. Muyang tak percaya dengan hanya membakar kekuatan sucinya, dia bisa menghancurkan teknikku. Apakah kau punya tubuh dewa tak terbatas? Tanya Muyang dengan panik. Lo Feng menyeringai. Tebak saja sendiri. Tiba-tiba di tangan kanannya muncul sebilah pedang berwarna gelap, tampak biasa namun memancarkan aura menakutkan. Muyang mengurutkan kening. Kau baru mulai menggunakan senjatamu sekarang. Lo Feng tidak menjawab, tapi ia langsung bergerak. Cahaya pedang menari-nari, membelah ruang dan memburu cahaya darah yang menghindar secepat mungkin. Setiap tebasan seperti mengiris kehampaan, menyalurkan kekuatan yang mengiris struktur kekuatanmu yang perlahan. Di luar markas, Legion Fan Jiao telah tiba, menjulang di angkasa dengan tanaman raksasa yang melilit wilayah kecil itu. Jiang Cheng sang jenderal mengamati dengan tenang. Pertarungan ini, kekuatannya nyaris setara dengan seluruh legionku, bisiknya. Dari jauh, pavilion angin api pun mengamati. Luo He benar-benar berani melawan Muyang, tapi menghabisinya itu perkara lain, ujar seorang master, suaranya tenang namun dalam. Muyang mulai merasa terdesak. Ia mundur, lalu membelah dirinya menjadi 9 sinar cahaya darah dan melarikan diri. Kita selesaikan lain kali, Luo He, serunya sambil kabur. Namun dari balik reruntuhan dan kegelapan, muncul sosok dengan baju sirah emas dan 6 pasang sayap berkilauan di punggungnya. Lo Feng telah mengungkapkan sayap sawu sepenuhnya. 6 pasang sayap mengembang. Energi kekacauan primal menyelimuti seluruh wilayah. Segala sesuatu yang tersentuh berubah menjadi debu. 8 dari 9 sinar darah hancur seketika. Di dalamnya, tubuh aslimu yang terungkap, terjebak dalam arus kekacauan. Apakah kau mengendalikan kekacauan itu? Muyang menatapnya dengan ngeri. Lo Feng melangkah pelan ke arahnya. Aura kekacauan menyatu dengan setiap gerakannya. Kau akan mati, tidak perlu bertanya lebih banyak lagi. Sayap emasnya memancarkan cahaya tajam dan menebas tubuh Muyang, langsung mengenai hati dewa sejatinya. Muyang terbatuk, darah muncrat, tapi sebelum kesadarannya lenyap, ia sempat tertawa. Hadiah besar sudah kusiapkan untukmu, Luo He. Lalu semuanya sunyi. Muyang, pemimpin asosiasi Piton Darah, telah tiada. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Makin seru nggak? Satu kali gerakan ngobrak-ngabrik asosiasi ular piton darah dan menghabisi semuanya. Gila ya, Bambang Lo Feng ternyata kekuatannya semengerikan itu. Ya, ditunggu di episode selanjutnya. Apakah akan menimbulkan sebuah masalah baru atau ningkatin kekuatan dulu baru acak-acak lagi? Kita nggak tahu. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.